Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan suara kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini yaitu tentang, masih ingat? Nggak mungkin lupa ya, yang kita cari itu tiap hari. Yaitu tentang apa? Cien ya. Salah ngomong bahaya ini. Cien ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita kalau punya uang pasti pernah merasakan yang namanya kekurangan, ada juga pernah pasti ngerasain kelimpahan. Kalau kita merasakan kekurangan pasti kerutan wajahnya di dahi. Ya, ini gitu ya. Karena berpikir keras bagaimana ya, bergumul gitu ya. Kalau lagi berkelimpahan senyumnya banyak senyum, kerutannya di sini ya. Karena sukacita terus. Aman ya. Selalu aman ya hidupnya ya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seluruh pergerakan hidup kita hari demi hari pasti digerakkan oleh uang. Orang bangun setiap pagi, subuh-subuh berjalan, rela macet-macetan. Itu demi uang. Bahkan sekarang tambah lagi pergumulannya macet demi solar ya. Saya sama Contoh David kalau naik kendaraan lihat orang antri panjang sekali gitu ya. Lihat di dalam mobilnya, ada orang gak sini ya? Mobilnya gak bergerak dari pergi sampai pulang gitu kan. Ini masih di sini mobilnya. Ada ternyata ya. Wah, kasihan sekali orang-orang yang harus rela berantri demi uang mencari sesuap nasi ya. Bapak Ibu, jadi setiap hari kita pasti berpikir tentang uang. Gimana sih menyimpannya? Apakah disimpan di uang digital? Jadikan saham? Jadikan apa tuh? IHSG ya. Aduh, bukan bahasa saya itu ya. Lihat apa sih yang ini main game atau apa ini, biru tulisannya biru kuning, ternyata duit berjalan itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kita juga berpikir gimana membelanjakannya ya, emak-emak ya, para emak-emak pasti bergumul. Dulu saya ke pasar 100.000 udah dapat protein hewani dan nabati ya. Sekarang mungkin sayur aja, belum yang lain-lain, udang dan lain-lain. Wah, terasa sekali sekarang semuanya sudah naik ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, jadi itulah setiap hari kita berpikir tentang uang. Semua akan tercapai, segala yang kita inginkan itu karena kita punya uang ya. Adanya uang itu kita bisa beli apapun yang kita mau, apapun yang kita pengen miliki kita bisa beli. Di era digital ini kita pasti sudah gampang lah belanja ya. Tinggal buka Shopee, tinggal buka GoPay ya. Dulu kan masih ke pasar di tengah jalan mikir, beli nggak ya? Masih dipikir-pikir penting nggak ya gitu. Oh, sekarang nggak bisa, lihat sedikit wah langsung tuh transfer kode sekian, berhasil. Tanpa sadar gitu ya. Saya saja selama jadi mama ini kan lihat uang di rekening tuh kayak terminal aja. Lewat gitu aja, belum bayar listrik, bayar air misalnya ya. Beli ini dan beli itu. Ya nolnya berkurang satu saja sudah mempengaruhi kerutan kita ya. Jadi uang itu mempengaruhi kerutan di wajah Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang buat perusahaan-perusahaan itu buat produk ya, mereka bikin iklan sedemikian rupa memanjakan mata hati kita sehingga kita tuh belanja beli gitu ya. Padahal kita nggak tahu. Coba saya tanya, ada berapa jumlah barang yang ternyata dibeli tidak terpakai? Ada berapa jumlah barang kita pakai ternyata kita bosan gunakannya dan beli lagi yang model lain begitu ya. Jadi itu uang gampang sekali untuk keluar begitu saja di zaman sekarang ini. Jadi gaya hidup masa sekarang itu memanjakan kita untuk memuaskan keinginan-keinginan kita, apapun yang kita mau, apa yang kita lihat, langsung tinggal transaksi bayar dan habis. Intinya kita pasti digerakkan untuk memiliki uang banyak ya Bapak Ibu. Nah, uang itu jadi bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tapi memenuhi gengsi kita, gaya hidup kita, ya. Ada mindset yang berkata, dunia sekarang seperti memberikan bisikan mindset kepada kita, yaitu kebahagiaanmu ditentukan oleh apa yang kamu miliki. Jadi saya bahagia sukacita kalau saya miliki barang ini. Bahkan ada yang tidak tidur semalaman karena harus beli ini, kalau enggak stres saya begitu ya.
Terus harga dirimu diukur dari apa yang bisa kamu beli. Harga diri saya akan naik sekian persen kalau saya punya barang ini. Jadi dunia sekarang mengajarkan kita untuk seperti itu. Gaya hidup konsumtif. Ya. Nah, tema firman Tuhan ini, hari ini kita tentang money mindset. Pola pikir kita tentang uang. Pola pikir orang yang di luar Tuhan dan orang yang beriman kepada Tuhan. Mindset kita tentang uang itu berbeda, Bapak Ibu. Cara dunia menggunakan uang dan cara orang beriman menggunakan uang itu berbeda. Dan Tuhan merindukan kita, Bapak Ibu, untuk punya cara pandang yang benar tentang uang. Saya bagikan ada 2 money mindset, pola pikir tentang uang yang saya sampaikan itu berdasarkan prinsip firman Tuhan. Yang pertama adalah uang sebagai alat bukan tujuan. Uang sebagai alat bukan tujuan. Mari kita baca dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab hikmat adalah perlindungan, seperti uang adalah perlindungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hikmat dan uang itu sama-sama melindungi kita. Kita butuh hikmat ketika ketika bekerja, kita butuh hikmat Tuhan bagaimana caranya supaya dapat keuntungan, dapat berjalan lancar. Kita butuh hikmat juga supaya tidak salah langkah, tidak lakukan kesalahan. Kita butuh hikmat juga untuk terhindar dari masalah-masalah dalam hidup kita. Kita butuh. Tapi kita juga butuh uang. Ya, uang juga melindungi kita untuk kita bertahan hidup. Sekarang semua serba uang ya. Bahkan mati pun butuh uang, beli peti dan sebagainya. Uang kita butuhkan untuk bayar uang sekolah, anak. Pokoknya setiap hari uang pasti akan keluar dari dompet kita. Kita butuh uang. Jadi Alkitab pun menjawab dengan sangat realistis. Uang dan hikmat sama-sama melindungi kita. Ya. Tetapi mindset dunia saat ini mengajarkan bahwa uang itulah perlindungan terbaik dalam hidup kita. Uang itulah yang menjamin hidup kita. Yang penting punya uang banyak maka hidup aman. Jadi mindsetnya saya harus dapat uang banyak baru hidup saya aman. Jadi Bapak Ibu yang menjamin hidupnya jadi merasa uang itulah yang menjamin hidup. Bukan lagi hikmat Tuhan. Dunia kayak mengajarkan kepada kita ya sumber segala sesuatu itu ya uang. Ya, memang iya benar realistis ya. Kita butuh uang. Jadi uang itu kita anggap sebagai sumber keamanan hidup kita anggap sebagai ukuran kesuksesan, sebagai validasi hidup kita, alat kekuasaan, bahkan ada yang menjadikan tujuan hidupnya uang. Bapak Ibu, kalau kita lebih mencari uang daripada harta, mengejar harta daripada mengejar hikmat Tuhan, Bapak Ibu, uang kita gunakan, harta yang kita gunakan sebanyak apapun tidak akan pernah cukup. Kita gunakan uang tanpa hikmat Tuhan akan habis sia-sia. Kita nggak akan berhikmat gunakan uang itu. Gitu ya. Kalau orang uangnya mungkin tidak banyak, tapi dia punya hikmat. Dia bisa berhemat bahkan cukup dalam kehidupannya. Berbeda yang punya banyak, tapi dia memuaskan gaya hidupnya. Tidak punya hikmat, habis sia-sia Bapak Ibu. Hampalah uang itu habis sia-sia. Nah, Tuhan tahu kita nih punya natur dosa, kita semua punya hati natur dosa ini. Uang menjadi tempat perlindungan kita, betul. Tetapi uang juga menjadi tempat kejatuhan kita. Uang bisa jadi tempat menjadi kekuatan kita, tapi juga uang bisa jadi kelemahan terbesar kita. Jadi dengan mudahnya hati kita melekat pada uang. Uang punya daya tarik yang kuat untuk kita melekat. Hati kita melekat. Dan itu berpotensi menjauhkan kita dari Tuhan. Ada buktinya. Kita lihat satu ayat firman Tuhan yang mengisahkan seorang muda yang kaya. Dalam kitab Matius, Lukas, Markus menuliskan kisah ini. Saya baca ayat di Injil yang berbeda. Saling menjelaskan detail cerita kisah ini. Intinya ini pria muda yang kaya yang mencari Tuhan. Dia habis dengar. Jadi Yesus itu waktu itu kan mau masuk ke Yerusalem, sebelum masuk malam masa penderitaan dia mengajar di satu kota, mengajar orang banyak. Lalu ketika Yesus hendak pergi bersama murid-muridnya, datanglah satu orang muda ini. Dia berlari-lari, di Injil lain dikatakan dia berlari-lari bahkan tersungkur mencari Yesus. Punya keinginan besar mengikut Tuhan. Tapi ternyata terhalang karena hatinya terikat oleh harta. Mari kita
baca ayat ini tapi dalam bentuk video. Saya cari ternyata ada videonya, kayak lebih enak kita bacanya melalui video. Mari kita lihat. Good master, what good things shall I do that I may have eternal life? Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Which? Thou shalt do no murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Honor thy father and thy mother. And thou shalt love thy neighbor as thyself. All these things I have kept from my youth up. What lack I yet? One thing thou lackest. Thou wilt be perfect. Go, and so that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, and follow me. Verily I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Who then can be saved? With men this is impossible, but with God all things are possible. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini kisah nyata ya, bukan perumpamaan yang keluar dari mulut Yesus. Bukan, ini kisah nyata waktu Yesus habis mengajar. Kalau kita lihat orang ini tulus Bapak Ibu cari Tuhan. Tulus sekali sampai tersungkur. Dia bertanya, untuk memperoleh hidup kekal itu gimana caranya? Ya. Dia sebenarnya tahu ya tujuan hidup itu apa, hidup kekal. Dia tahu. Dan dia bertanya kepada Yesus. Dia orang yang baik, dia sempurna melakukan hukum Taurat. Di masa itu yang sempurna melakukan hukum Taurat itu dipandang orang yang sempurna. Dan bahkan dia tambah lagi banyak hartanya. Jadi bagi murid-murid di saat itu mereka tercengang karena di mata mereka heran di masa itu ya. Ini pasti orang yang berkenan, ini pasti orang yang pasti Tuhan terima begitu. Tapi ternyata mereka tercengang dan berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Nah Bapak Ibu, Tuhan menanyakan dua pertanyaan dan pertanyaan yang kedua Tuhan tanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Jualah apa yang kamu miliki, berikanlah kepada orang miskin dan kemudian ikutlah aku. Ini bukan kita perintah umum ya untuk semua orang Kristen jualah harta, tidak ya. Tuhan tuh kayak bertahap bertanya untuk bongkar isi hati si pria ini bahwa Tuhan yang Maha tahu isi hatimu itu apa, bukan Tuhan tapi hartamu. Ya. Jadi Tuhan tahu yang bertahta di dalam hatinya itu apa yang dia miliki dan dia tidak rela melepaskannya. Bapak Ibu miris, dia datang dengan sukacita ya. Dia mencari hidup kekal tapi dia pergi dengan kesedihan. Dia tidak ngomong apa-apa tadi, dia cuma berbalik dan dia mengakui, ya betul. Aku hatinya melekat pada harta. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari kisah pria ini bukti ya bahwa ternyata uang yang kita kejar, uang yang kita cari bisa menjadi penghalang terbesar kita untuk ikut Tuhan Bapak Ibu. Menjadi penghalang terbesar kita untuk melakukan mana yang benar. Penghalang terbesar kita bahkan untuk nanti kita mati. Penghalang terbesarnya itu uang Bapak Ibu. Surat Timotius katakan, akar segala kejahatan itu, akar loh, segala makan. Bukan salah satu, segala, akar segala kejahatan adalah cinta
uang. Karena memburu uanglah orang jatuh, menyimpang dari iman dan jatuh dalam berbagai keduka. Ya, itu saya terjemahkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kenapa ya kadang kenapa enggak Tuhan di dalam hati plus harta? Itu kayak lebih logis ya. Ya kan tiap hari gitu butuh harta ya, uang. Kayaknya lebih masuk akal di mindset kita gitu. Tapi kenapa sih Tuhan seperti egois? Tuhan hanya Tuhanlah yang di hatimu. Karena gini Bapak Ibu, ketika kita mengikut Tuhan, ada dua Tuhan di dalam hati kita. Kita akan mudahnya menyangkal apa yang Tuhan Yesus bilang. Kita akan mudahnya menyangkal, mencari uang tapi juga menyangkal iman kita. Kita mudahnya memanipulasi, kita mudahnya berbohong, mudahnya karena demi apa? Demi uang. Jadi gak bisa Tuhan dan uang. Kita harus ada satu di hati kita. Karena kita akan menyangkal Tuhan ketika yang dalam hati kita itu uang. Makanya Tuhan Yesus katakan, hanya Yesus yang bertata di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang kita misahin ya uang antara uang dan iman. Uang ya uang lah, ngapain dikait-kaitin sama iman gitu ya. Ini kan hidup dunia, duniawi kita kan hidup di dunia ya, uang, iman. Kita gak terima itu disangkut pautkan seperti itu. Tapi Bapak Ibu dari kisah tadi ternyata uang tuh alat ujian iman terbesar kita loh. Ujian iman terbesar kita. Di saat kita kelimpahan menguji kita apa tetap bersyukur, apa kita tetap jujur, apakah kita tetap setia mencari Tuhan, setia bersyukur pada Tuhan dan berkata ini berkat Tuhan dan bukan milikku. Kemudian di tengah kekurangan kita diuji apakah berlutut menantikan pertolongan Tuhan, berlutut dan berharap akan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan karyakan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, uang itu dapat berlahan geser hati kita. Dari ketergantungan kepada Tuhan menjadi ketergantungan kepada uang. Setiap hari kita memang butuh uang, tapi jangan sampai hati ini melekat. Melekat tuh gimana sih Bapak Ibu? Menempel gitu ya, maksudnya gak bisa lepas gitu dari uang. Menjadikan uang sebagai sumber jaminan hidup kita. Menjadikan uang sebagai sumber rasa aman kita. Jadikan uang sebagai sumber perlindungan hidup kita. Marilah kita punya mindset melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu. Uang datangnya dari Tuhan, pekerjaan datangnya dari Tuhan. Dan itu saya gunakan dengan hikmat Tuhan. Memandangnya sebagai berkat Tuhan. Dan kita katakan mungkin hasil kerja saya, kerja keras saya. Mungkin kita berkata seperti itu. Ya. Kalau kita menjadikan uang bertahta di dalam hati kita, itu akan menjadi berhala bahkan tujuan hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lalu bagaimana cara supaya Tuhan inginkan bagaimana cara kita memandang uang itu? Tuhan tidak berkata uang itu anti, kita tidak boleh pegang banyak-banyak, gak boleh dihindarilah, gak usah jadi orang kaya gitu. Misalnya gak ada ya, Tuhan gak ada bilang seperti itu. Justru uang itu bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Alat di tangan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Alat yang nyata untuk dipakai membawa kemuliaan, membesarkan gerejanya, membesarkan Injilnya, membesarkan namanya. Melalui apa? Uang Bapak Ibu. Nah, kita baca dalam Mazmur 24 ayat 1, 2, 3. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta diam di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita, Tuhan tuh yang ciptain segala sesuatu. Dia pemilik segala sesuatu. Dia pemilik apapun segala yang kita miliki. Kita diberi pekerjaan ya. Mungkin diingat lagi dulu berjuang nyari kerja, susah setengah mati gitu. Kemudian kita diberi kemampuan, talenta, karunia, potensi untuk bekerja. Kita juga diberi kesehatan, bisa sehat dalam bekerja. Dan kita menerima upah dari hasil pekerjaan kita. Jangan kita lupa, itu adalah pemeliharaan yang datangnya dari siapa? Dari Tuhan, bukan dari kita. Kita bekerja, kita ngolah ciptaannya siapa? Ciptaan siapa Bapak Ibu? Ciptaan Tuhan. Jadi segala apapun yang kita miliki, yang kita pegang erat, kita miliki, itu semua milik Tuhan. Ini mindset yang penting Bapak Ibu, yang harus dimiliki oleh orang yang beriman kepada Tuhan. Karena itu kita harus punya
cara pandang terhadap uang yang benar. Karena uang jadi bukan mutlak milik kita. Dan kita, seminggu lalu katakan, kita bukan pemilik, kita pengelola. Pengelola dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kita menyadari bahwa segala apa yang kita punya, uang, harta itu dari Tuhan, maka tujuan hidup kita bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Tujuan kita bertambah. Harta uang ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan kita memberi. Memberi itu bukan karena Tuhan minta-minta. Gak perlu Tuhan minta-minta ya. Karena dia yang punya bumi ini, dia yang ciptakan. Tuhan suruh kita memberi bukan supaya Tuhan meminta-minta. Tapi untuk melatih kita umatnya. Jadi Tuhan tuh sebenarnya udah kasih clue bagaimana supaya hati kita tuh gak cinta uang. Caranya dengan apa? Supaya hati ini tidak melekat pada uang. Yaitu dengan memberi. Sejak zaman perjanjian lama kita ingat, Tuhan memerintahkan umatnya, bangsa Israel untuk memberi melalui persembahan. Saya lihat ternyata ada 9 jenis persembahan yang bangsa Israel harus bawa ke bait Allah. Mengajarkan umat-umat ini untuk belajar memberi. Dan sampai hari ini yang bertahan, yang terbiasa untuk kita lakukan itu beri persembahan dan persepuluhan. Kita baca Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Kita baca 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejada pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, Bapak Ibu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kalau dalam terjemahan lain bahasa Inggris itu honor the Lord. Honor itu lebih dalam dari kata mulia, yaitu hormatilah Tuhan dengan hartamu. Nah, Bapak Ibu, jadi kita tuh menghormati Tuhan bukan hanya sekedar kita datang ke gereja, memuji, membawa diri kita. Tapi Tuhan butuh tindakan nyata. Sebenarnya saya gentar Bapak Ibu ya, membawa tentang persembahan. Ya, saya pas baca ayat-ayat demi ayat ternyata sampaikan gak ya seolah-olah kayak apa gitu ya Bapak Ibu. Tapi saya baca ayat demi ayat ternyata saya diberkati dan Tuhan kasih hikmat tetap bicarakan tentang memberi ini. Karena dunia membisikkan kita untuk menghambur-hamburkan uang. Mengajarkan kita untuk lupa kepada Tuhan. Mengajarkan kita untuk mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan kita membawa persembahan kepada Tuhan, kita menjadikan Tuhan utama dan pertama, kita sisihkan pertama kali untuk Tuhan. Itu bukti bahwa kita menjadikan Tuhan utama dan pertama dalam hidup kita. Mengutamakan Tuhan di atas harta kita. Memberi bukan karena Tuhan butuh uang, tapi karena kita sadar, Tuhan hati saya pengen bebas dari cinta uang Tuhan. Makanya saya ingin memberi, saya ingin bebas, saya tidak mau memegang erat uang ini. Dan akhirnya saya melupakan Engkau. Saya ingin memberi karena saya tunjukkan bukti nyata penghormatan saya kepada Tuhan. Jadi uang itu memang memberikan rasa aman ya, betul ya Bapak Ibu. Tapi kita dengan memberi itulah latihan disiplin rohani kita. Untuk memindahkan rasa aman kita dari uang, tapi pindahlah kepada rasa aman karena adanya Tuhan. Setiap kita memberi, kita berkata, ya Tuhan sumber kehidupan saya bukan uang Tuhan, tetapi Tuhan. Jadi kita berkata, ngomong sendiri kepada diri kita ketika kita memberi kepada Tuhan. Setiap kali memberi persembahan itu melatih kita juga. Bagaimana Tuhan Engkau lebih dapat dipercaya daripada uang. Tuhan Engkau adalah sumber pemelihara hidup saya. Tuhan saya percaya Engkau sanggup mencukupkan segala sesuatu dalam hidup saya. Jadi kita memberi itu bukan sekedar mengeluarkan uang atau transaksi saja Bapak Ibu. Tapi kita sedang mempercayai pemeliharaan, kecukupan, kesetiaan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan kepada benda mati yaitu uang. Bapak Ibu, saya sendiri mengalami ya bagaimana saya bukan menjual kesedihan di altar sini ya. Mungkin gaji saya tuh mungkin lebih tidak banyak dibanding contoh-contoh yang lainnya. Saya memilih untuk tetap memberi ya. Mungkin banyak pengeluaran lah, kirim ke orang tua dan sebagainya ya. Seperti Bapak Ibu juga mengalami bagaimana uang cepat keluar dengan cepatnya. Tapi ketika kita menunjukkan bukti penghormatan kita kepada Tuhan di tengah kekurangan kita,
justru kita menuai apa yang sudah kita beri. Kalau kita tahan Bapak Ibu, malah boncos Bapak Ibu. Malah kita nggak berhikmat gunakannya, malah justru berkekurangan. Makanya ketika kita menyerahkan di tengah kekurangan kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada kan di media sosial bertanya, masih relevankah 10% gitu ya. Banyak dipertanyakan di media sosial. Kalau kita ingat berbagai ayat banyak bercerita tentang pemberian. Tuhan bukan lihat jumlah Bapak Ibu, bukan jumlah. Tetapi sikap hati kita, bagaimana kita sukacita memberi, dan ini bukti penghormatan kita kepada Tuhan. Ya. Kita ingat kisah janda yang miskin Bapak Ibu, masih ingat bagaimana janda miskin ini bekerja seharian, dia bawa hasil apa yang dia punya kepada Tuhan. Seluruh dikatakan kalau baca detail di Alkitab, dia bawa seluruhnya kepada Tuhan. Banyak mungkin persembahan yang lebih banyak daripada janda miskin ini. Tetapi justru dia yang notice istilahnya sekarang. Dia yang justru janda inilah yang dipuji Tuhan karena dia memberi di tengah kekurangannya. Dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan bukan kepada harta dan menantikan apa pertolongan Tuhan selanjutnya dalam hidupnya. Jemaat Tuhan, ketika kita memberi di tengah kekurangan kita, itulah tindakan iman. Bagi yang berkelebihan, memberi lebih lagi, Bapak Ibu punya keberuntungan, kesempatan untuk menjadi berkat lagi. Tuhan akan isi lumbung-lumbung kita di Alkitab. Tuhan akan isi kantong kita untuk kita beri lagi. Isi, beri lagi, isi, beri lagi, isi. Jadi itu akan terjadi ketika kita belajar memilih untuk tetap memberi. Karena apa? Karena tindakan saya, kita semua menghormati Tuhan. Bukti nyatanya kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, ada satu gambar ini adalah waktu bangsa Israel di zaman perjanjian lama. Tuhan itu memerintahkan, berfirman untuk bangsa Israel menyerahkan apa yang mereka miliki kepada Tuhan. Mereka maju satu persatu bawa ke altar bait Allah. Dan di zaman perjanjian baru, Tuhan menaikkan standar lagi. Yesus menaikkan standar lagi persembahan. Bukan milik lagi yang kita persembahkan, tapi hidup kita. Seluruh hidup kita. Seluruh itu termasuk dari apa? Yang kita miliki. Terkadang kita lupa, sudah merasa memberikan seluruh, tapi kita tidak merelakan apa yang kita miliki. Jangan sampai kita menyerahkan hidup, tapi lupa memberikan, menghormati dia dengan apa yang kita miliki. Kita kehilangan kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan kalau seperti itu. Tapi kita juga jangan lupa, kita mungkin punya harta, kita bisa lebih banyak. Tapi kita tidak persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu tidak termasuk dari kata seluruh hidup. Jadi Tuhan minta hidup kita seluruh termasuk dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu, ketika saya merenung, ya Tuhan yang punya segala isi. Ya, semua ini yang Tuhan miliki, segalanya. Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Ya. Tapi mengapa ketika membangun rumah Tuhan, membangun gereja Tuhan, sampai harus berhutang? Karena apa? Karena umatnya lupa kepadanya. Karena umatnya tidak ingat kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan bukti nyata kita mengembalikan apa yang menjadi berkat kita. Ketika Tuhan bertata dalam hati kita, uang menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Ketika uang bertata di hati kita akan rela menyangkal Tuhan demi uang. Kita tidak perlu insecure, merasa rendah diri, hidup dalam kesederhanaan. Kita dalam kesederhanaan, kita belajar berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat jumlah rekening kita, apa yang kita punya seberapa. Tuhan tidak lihat itu. Justru kesempatan kita untuk hari demi hari merasakan, menantikan pertolongan Tuhan. Yang berkelimpahan juga berjuang sama-sama. Berjuang bagaimana menjaga hati ini untuk tidak cinta akan uang. Berjuang tidak meletakkan pengharapannya kepada suatu benda mati, yaitu uang. Jadi kita semua sama-sama berjuang. Sama-sama belajar untuk menghormati Tuhan. Jemaat Tuhan, jangan biarkan harta
melekat di dalam hati kita, menguasai hati kita. Mari kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian. Tidak dengan tangan yang hampa kita datang kepada Tuhan. Kita persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan.